Kemudian jemaah sekalian, ulama juga menjelaskan kalau dipandang dari sisi konsekuensi nazar, maka nazar itu terbagi menjadi 3. Jika dipandang dari konsekuensi nazar, maka nazar itu menjadi 3. Yang pertama, seseorang bernazar untuk melakukan amal ketaatan, seperti bersedekah atau berpuasa dan lain-lain. Maka apa konsekuensinya? Wajib dia tunaikan, walaupun sebelumnya tidak wajib. Yang wajib atasnya hanya zakat misalkan. Tapi ketika dia sudah bernazar sedekah sunnah yang tadinya tidak wajib, maka menjadi wajib. Kalau dia tidak bisa untuk menepatinya, apa yang harus dia lakukan? 2 hal. Yang pertama, dia harus bertobat. Yang kedua, dia harus membayar kafarah, denda. Apa dendanya? Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafaratun nazar kafaratul yamin." Kafarah nazar sama dengan kafarah sumpah. Dan kafarah sumpah Allah sebutkan di surat Al-Maidah ayat 89, yaitu boleh kita memilih satu dari 3 hal. Yang pertama, memberi makan 10 orang miskin dengan makanan yang pertengahan, yang biasa kita berikan kepada keluarga kita, atau memberi pakaian kepada 10 orang miskin ini, atau membebaskan seorang budak. Ini kita pilih sesuai urutannya. Kalau kita tidak sanggup, maka berpuasa 3 hari, lebih afdal berturut-turut. Inilah kafarah sumpah sama dengan kafarah nazar, untuk mengagungkan Allah. Karena kita sudah bersumpah atau sudah bernazar untuk Allah, tapi kita langgar atau kita enggak tepati, maka untuk mengagungkan Allah, kita bertobat kepadanya dan kita membayar kafarah. Baik, ini yang pertama, nazar untuk melakukan amal ketaatan. Yang kedua, orang yang bernazar untuk melakukan maksiat. Orang yang bernazar untuk melakukan maksiat, apa konsekuensinya? Wajib dia tinggalkan nazarnya tersebut. Artinya tidak boleh dia tepati. Sebagaimana hadis Thabit bin Ad-Dhahhak yang telah kita bahas sebelumnya, Nabi SAW menegaskan, la wafa'a li nadrin fi maksiatillah. Tidak boleh menunaikan nazar untuk bermaksiat kepada Allah. Wala fi ma la yamliku ibnu Adam. Juga tidak boleh menunaikan nazar pada yang tidak mampu dilakukan oleh anak Adam, pada sesuatu yang anak Adam enggak mampu melakukan. Contohnya bagaimana jemaah sekalian? Yang anak Adam enggak boleh atau enggak mampu melakukan. Contohnya ada 2 bentuk. Bentuk yang pertama, dia tidak mampu secara kauni, secara sifatnya yang alami enggak sanggup dia lakukan. Contohnya dia bernazar, dia mau terbang dengan 2 sayapnya. Dia lompat dari lantai 2 sampai di bawah mati. Maka dia tidak boleh tunaikan. Bentuk yang kedua, tidak boleh secara syar'i. Misalkan dia bernazar untuk bersedekah tapi dengan harta orang, maka secara syar'i tidak boleh karena bukan harta dia. Baik, jadi dia nggak boleh tunaikan. Ini mungkin saja terjadi, ada orang bernazar dia ingin mentraktir kawan-kawannya minum-minum, padahal minum khamar. Dia nggak tahu kalau itu adalah khamar, kalau itu haram. Maka setelah dia mengetahuinya, walaupun dia sudah bernazar, tidak boleh dia tunaikan. Tetapi apakah dia harus membayar kafarah? Maka ulama beda pendapat. Pendapat yang kuat insyaallah, dia tetap wajib membayar kafarah. Tetap dia harus bayar kafarah. Kenapa? Karena dia sudah bernazar dan nazarnya sudah sah. Nazarnya sah. Iya.
maka dia tetap harus membayar kafarah sebagai pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, bernazar untuk selain Allah. Apa konsekuensinya? Yang pertama, tidak boleh dia tunaikan. Yang kedua, dia harus bertobat. Karena itu syirik. Sebab nazar adalah ibadah, tidak boleh dipersembahkan untuk selain Allah. Misalkan dia bernazar untuk syekh fulan, untuk wali fulan, maka ini adalah syirik. Sehingga dia tidak boleh menunaikannya dan dia harus bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi, haruskah dia membayar kafarah? Jawabannya tidak harus. Kenapa? Nazarnya tidak sah. Jadi beda dengan nomor dua. Walaupun dia bernazar untuk melakukan maksiat, tapi nazarnya untuk Allah, maka dari segi sah dan tidaknya tetap sah. Walaupun dia nggak boleh menunaikan, maka dia tetap harus bayar kafarah. Sedangkan yang ketiga, nazarnya tidak sah sehingga dia tidak harus membayar kafarah. Baik, inilah jemaah sekalian sekilas pengantar untuk memahami permasalahan nazar ini.